Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina dengan NIM A03210002 kelas 2021B dengan program studi agroekoteknologi Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep air tanah yang dimana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah agrohidrologi dengan dosen pengampu Dwi Ratnasari SP MSc. Jadi langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit, yaitu air tanah. Air tanah ini adalah air yang terdapat di dalam lapisan batuan atau formasi geologi di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi di mana air mengalir di bawah permukaan bumi akibat pengaruh gravitasi. Keberadaan air tanah tidak dapat dijamin ketersediaannya, sehingga perlu dilakukan peningkatan cadangan air tanah. Pemanfaatan air tanah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air di masa sekarang dan yang akan datang, serta merupakan alternatif yang terbaik apabila air yang diperlukan sudah tidak mencukupi atau terjangkau. Lanjut, yang kedua ada pembahasan. Ada 5 poin. Yang pertama, pengertian air tanah. Yang kedua, konsep penting terkait air tanah. Ketiga, cara meningkatkan air tanah. Keempat, penyebab air tanah berkurang. Dan yang kelima, contoh gambar air tanah. Poin pertama yaitu pengertian air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan batuan atau formasi geologi di bawah permukaan tanah. Air tanah ini merupakan bagian dari siklus hidrologi di mana air mengalir di bawah permukaan bumi akibat pengaruh gravitasi. Poin kedua yaitu konsep penting terhadap air tanah. Yang pertama ada aquifer, yang kedua muka air tanah, tiga ada imbuhan atau recharge, yang keempat pelepasan atau discharge, yang kelima zona jenuh air, dan yang terakhir yang keenam zona tidak jenuh. Poin ketiga yaitu cara meningkatkan air tanah. Yang pertama ada reboisasi dan konservasi lahan. Jadi di sini pada reboisasi dan konservasi lahan itu kita akan melakukan penanaman pohon dan vegetasi dapat meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga mengisi kembali air tanah. Nah, terus itu kita dapat menjaga tutupan lahan yang baik, dapat mencegah erosi dan menjaga daya serapan air tanah. Yang kedua ada sistem penampungan air hujan. Jadi kita dapat membangun sistem penampungan air hujan seperti sumur resapan, kolam retensi, dan tangki penampung dapat meningkatkan imbuhan air tanah. Terus yang ketiga ada injeksi air ke dalam aquifer. Jadi teknologi injeksi air dapat digunakan untuk menambah cadangan air tanah secara langsung. Air yang diinjeksikan ke dalam aquifer dapat berasal dari air hujan, air sungai, atau air daur ulang. Yang keempat, pengaturan penggunaan air tanah. Jadi kita dapat menerapkan praktik ekstraksi air tanah yang berkelanjutan, tidak melebihi tingkat imbuhan, menggunakan teknologi efisien dalam pemanfaatan air tanah untuk irigasi, industri, dan keperluan lainnya. Yang kelima ada pencegahan kontaminasi air tanah dengan menjaga kualitas air tanah dengan mengendalikan polusi, intrusi air laut, dan aktivitas yang dapat mencemari air tanah. Menerapkan praktik pengolahan limbah yang baik untuk melindungi kualitas air tanah. Lanjut, poin keempat yaitu penyebab air tanah berkurang. Yang pertama ada pengambilan air tanah yang secara berlebihan atau disebut over exploitation. Jadi di mana pengambilan air tanah ini yang melebihi tingkat imbuhan atau pengisian kembali dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. Yang kedua ada perubahan tata guna lahan. Alih fungsi lahan seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman itu dapat mengurangi luas daerah resapan air. Yang ketiga ada penurunan imbuhan air tanah. Berkurangnya curah hujan akibat perubahan iklim dapat mengurangi pasokan air untuk mengisi kembali air tanah. Kerusakan daerah resapan air seperti erosi dan sedimentasi dapat menghambat proses imbuhan air tanah. Yang keempat ada intrusi air tanah. Pengambilan air tanah yang berlebihan di daerah pesisir dapat menyebabkan air laut masuk ke dalam aquifer air tawar atau intrusi air laut. 5. Terakhir, kontaminasi air tanah. Pencemaran air tanah oleh zat kimia, limbah, atau polutan lainnya dapat menurunkan kualitas air tanah. Kontaminasi air tanah ini dapat mengakibatkan pembatasan pemanfaatan untuk berbagai keperluan. Poin yang terakhir, contoh gambar air tanah. Nah, kita dapat melihat gambar air tanah.